وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia serta taufiknya kita dapat kembali berkumpul bermajlis membahas sabda-sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir kelak. Dan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1469, halaman 539. Halaman 539. Hadis 1469. Man yaqra? Ada yang mau baca? Itu mau. Hadis nomor berapa? Aisyah Abdul Dinar 1469. Tergantung cetakan. Iya. Ana baca ya. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda akhrajahu al-Bukhari. Ahsanallahu ilaihi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ta'isa. Ada yang tahu maknanya ta'isa? Hah? Hiduplah, kebalikan ini negatif. Syahid ta'isa. Ta'isa itu binasa, celaka, halak, khaba, khasir, celaka. Celakalah orang. Di situ disebutkan abdud dinar. Apa hamba? Dinar uang. Apa maksudnya hamba dinar? Jadi ada dinar, kemudian sujud, rukuk gitu. Ada rupiah, kemudian dia begini gitu, disembah gitu. Maksudnya gimana? Halaman 539 tadi. Sesaja ya. Kalau uangnya jadi sesaja. Ya. Jadi maksudnya 539. Jadi maksudnya celakalah. Maksudnya apa? Bikin kurang pas ya? Kurang ke mulut ya? Karena celakanya begini. Biasa aja. Baik. Bagus ya? 539 hadis. Ya. 1469. Ada nomor hadisnya. Kelas? Baik. Celakalah hamba dinar. Maksudnya apa hamba dinar? Budaknya duit. Budaknya duit. Nah,
Jadi maksudnya bukan berarti ada dinar ditaruh di atas meja pakai daun pisang, pakai asap-asap gitu, kemudian di begini bukan. Asam lilin. Ya, pakai lilin kemudian hilang ya, ada yang hilang. Ada. Jadi orang yang mau demi dinar apa aja. Nah, jadi hamba itu kadang lafaz yang digunakan bukan dalam arti ritual dan ibadah. Cara mana hakikatnya? Ya. Jadi hamba maksudnya di sini, ya. Dia benar-benar tunduk, rela melakukan apapun demi dinar. Ya. Apa aja diterabas. Pokoknya yang penting dinar. Fulus. Ya. Bukan cuma dinar, dirham juga. Ya. Ya, nggak dapat emas, dapatnya perak, abdul dirham. Ya. Giliran diajak beribadah, beraktivitas baik, berat sekali angkat kepala dari bantal, ya, berat sekali keluar dari rumah, berat sekali mengangkat kakinya ke luar dari pintu rumah. Tapi giliran dinar, giliran dirham, sigap, siap 68 apa 86. Wal qatifah disebutkan juga abdul qatifah. Qatifah ini bisa diartikan ya diantaranya firas, diantaranya juga diartikan sebagai kain tebal, pakaian yang tebal, ya, baju tebal demikian. Ya. Jadi celakalah mereka, ya, celakalah mereka. Ya. Dan di sini ya, disebutkan lazimnya in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Ya. Itulah makanya dia jadi hambanya. Kalau dapat senang. Alhamdulillah dapat harta. Ya, jadi maksudnya di antara tafsirnya maksudnya ditakdirkan. Ya, jadi apabila ditakdirkan diberikan kepada dia rizki, diberikan harta, diberikan dinar, dia ridha sama hidup ini. Dia bersyukur kepada Allah. Dia ingat sama Tuhannya. Tapi giliran tidak dikasih, tidak ditakdirkan bagi rezeki dan harta, lam yarda. Ya, dia tidak ridha. Dia murka, ya, sempit, ya. Fasara 'abdan, maka dia hambanya ngikut siapa? Kehambaannya dia, tunduknya dia ngikut uang. Ya, padahal seharusnya kita merdeka. Seharusnya jiwa kita ini bebas. Ya, jadi bebas itu, kebebasan itu, ya, bicara masalah kebebasan itu diantara wasilah kita untuk tauhid, wasilah kita untuk dapat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi agama Islam itu ya, bukan menjadikan hidup kita penuh dengan kekangan, enggak. Bahkan bahasanya Umar, kalau tidak salah radhiyallahu anhu, "Matasta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Kenapa kalian menjadikan manusia-manusia sebagai hamba, padahal mereka dilahirkan sebagai orang yang bebas. Ya, jadi kalau bicara masalah kebebasan, kita ini bebas, merdeka. Ya, dan itu cara bagi kita untuk mentauhidkan Allah. Ya, karena kalau tidak ada kebebasan, kita terkekang oleh yang lain-lain. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, kita akan terkekang oleh yang lain-lain. Karena kalau kita tidak menjadi hamba Allah yang maha mulia, maha perkasa, kita akan menjadi hamba yang lain. Di antaranya hamba dinar, hamba harta, hamba apa lagi? Hamba jin, hamba hawa nafsu. Nah, termasuk. Ya. Jadi orang yang tidak imannya tidak sempurna itu dia jadi hamba tuh, hamba harta, hamba hawa nafsu dia terkekang itu, justru yang begitu. Mau hidup bebas, dia mau hidup bebas tanpa agama, bebas dalam arti dia sebenarnya dia jadi hamba siapa? Hawa nafsunya. Hamba kekuasaan misalnya. Ya, kalau nggak kuasa sedih, ya, hancur hidupnya. Ini hamba kekuasaan, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah mau hidupnya kayak apapun,
Ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan. Ada harta, tidak ada harta. Ya. Dia semua ridho. Dia tetap menjadi pribadi yang bebas dan merdeka. Nah, ini arti secara bahasanya. Ya, jadi kalau kita lihat masalah ubudiyah di sini, masalah penghambaan di sini, ini ada dua tingkatan. Ya. Hubungan antara hamba-hamba harta dengan hartanya ini terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ya bukan tingkatan. Kalau istilah bahasa Arab itu darokat. Jadi ada darajat ke atas, kalau darokat ke bawah. Oh, bahasa Indonesia. Ya tingkatannya ke bawah gitu ya, darokat. Yang pertama adalah orang yang tunduknya sama harta. Tunduknya sama harta. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau dapat harta dia ridha, dia senang, dia bahagia, tapi giliran tidak dapat marah, murka. Enggak tenang hidupnya. Gelisah. Yang lebih parah dari itu adalah golongan yang kedua. Ya, harta ini benar-benar memiliki jiwanya, menguasai jiwanya, hatinya. Ya, jadi pikiran dia, kemudian planning dia, akalnya, pergerakannya, semuanya ngarahnya kemana? Ke duit. Udah itu udah jadi hamba, benar-benar hamba dunia, hamba harta. Ya. Dan kita ingin melepaskan ini, ya. Kekangan-kekangan ini kita lepaskan dengan cara tauhid. Yaitu ya secara ringkas. Di antara faedahnya yang pertama adalah di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang tujuannya dunia sesungguhnya dia adalah orang yang rugi, khasar. Tadi ta'isa di antara maknanya apa? Khasir. Ya. Di antaranya khasir, celaka, rugi. Ya, rugilah dia. Justru kalau kita kejar dunia malah rugi. Ya, di antara ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang rugi. Malah yang rugi. Kenapa rugi? Kan dia jadi dunia maunya apa? Untung. Tapi giliran itu jadi tujuan dia malah rugi. Karena kok hal sementara malah dikejar. Dibela-belain semuanya apa? Sementara. Ya, dia ngira dia adalah orang yang beruntung ya, dengan memproyeksikan segala tujuannya untuk harta malah rugi. Nah, faedah yang kedua, di sini ada dalil ya untuk manusia agar mengeluarkan dunia dari hatinya. Ya. Ini arahan untuk mengeluarkan dunia dari hati kita sebelum dunia itu keluar sendiri dari tangan kita. Gimana maksudnya? Keluarkan dunia dari hati kita sebelum nanti dunia keluar sendiri dari tangan kita. Jadi harta itu, dunia itu biarkan saja di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Punya harta alhamdulillah, kalau tidak punya, hatinya tidak ada perubahan. Memang sini takdirnya, memang segini rezekinya. Usaha tetap usaha, tapi di mana usaha itu di tangan. Hatinya, tauhidnya tetap Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Hatinya tetap kita tidak terikat dengan harta yang kita kejar. Karena pada akhirnya harta tersebut akan pergi. Pada akhirnya harta yang di tangan kita akan pergi. Kalau sudah pergi memang sudah selesai rezeki.
Dan tidaklah seseorang itu wafat kecuali rezekinya sudah terpenuhi. Sudah memang segitu. Nah ini masalah hati. Ya bukan berarti habis ini nggak usah kerja, bukan. Untuk di sini visanya visa kerja, amanahnya ya bukan malas-malasan, enggak, kerja. Tangan kita kerja, hati kita kemana? Ke Allah. Sehingga efeknya kita kerja capek, tangannya pegel, azan berkumandang, hati kita mana? Langsung beribadah. Ya, pekerjaan itu tetap ibadah juga dengan niat yang baik. Bahkan pekerjaan jadi ibadah, hati kita itu yang baik. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ini di sini juga ada isyarat ya bahwa kalau hati itu sudah terikat secara kuat kepada sesuatu, ini bisa sampai menjadikan orang itu menjadi hamba. Ya. Misalkan orang itu terikat sekuat-kuatnya dengan harta, maka dia hamba harta. Dia terikat hatinya dengan mobil, misalkan berarti dia hamba mobil. Semua diterabas dengan mobilnya dia, melewatkan ibadah demi mobilnya dia. Maka ini tidak boleh. Ikatan hati kita kemana? Tetap kepada Allah. Nah, dan sehingga efeknya manusia itu mencari apa yang diridhoi oleh Allah, melakukan apa yang diridhoi oleh Allah, bukan melulu soal hal. Nah, ini secara ringkas. Baik, fadhal hadis berikutnya untuk membaca. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Lanjutkan. فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرج البخاري. Nah, jazakallahu khair. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminkabi. Rasul alaihi salatu wassalam akhadha biminkabi. Memegang apa? Pundak. Jadi minkab itu rasul amud dengan hati. Ini minkab. Ya, jadi itu benar-benar dipegang ya, dipegang biar fokus. Kemudian faqal kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah gharib apa? Orang asing. Bukan aneh, bukan. Orang asing. Maksudnya orang asing gimana? Orang asing itu tinggal di sini, tapi pendatang, mukimin. Ya, istilahnya kita di sini Saudi ngapain? Sementara apa selamanya? Sementara. Itu gharib. Kamu bukan orang sini. Kita semua bukan orang sini, sementara. Sebagaimana kita di Saudi sementara, ya, kita juga di dunia ini sementara. Bisa jadi kita nggak pulang ke Indonesia, pulang kemana dulu? Ke akhirat duluan, bisa jadi. Ya, kita kan kalau di sini di Saudi mau beli rumah gede-gede nggak? Beli mobil mewah-mewah nggak? Ya. Karena kenapa? Beli mobil mewah juga dikira supir kan? Oh gitu. Ya buat apa ngumpulin harta di sini? Kita ngumpulinnya di mana? Di Indonesia. Di sini masya Allah naik bis, ya, mobilnya lecet-lecet ya. Kemudian udah kertak untuk sini. Tapi di Indonesia sawahnya berhektar-hektar, rumahnya bertingkat juragan kosan di Indonesia. Karena kenapa? Karena di sini kita cuma pengen sementara aja. Ya, sementara semuanya kita menabung untuk nanti di Indonesia. Lebih jauh dari itu, seluruh dunia ini semuanya apa? Sementara.
Karena hakikatnya nanti tempat kembali kita adalah akhirat. Itulah gharib. Jangan berpikir kita akan hidup di sini selamanya, membangun istana mewah gitu ya. Semuanya ditinggalkan. Kemudian yang lebih parah dari itu, yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi daripada itu, au abiru sabil. Bukan cuma mukim, abiru sabil itu apa? Transit doang, lewat. Ya. Kalau mukim kan masih mukim di sini. Tapi kalau abiru sabil cuma lewat aja. Ya. Kayak antum kalau ke Mekah, singgah di mana? Rest area. Di rest area pom bensin. Antum kalau di rest area ngapain? Bikin tenda, bangun rumah. Enggak kan? Cuma bentar aja kan ke Bakolah beli apa yang cukup buat di perjalanan, habis itu berangkat lagi. Dunia pun demikian. Cuma singgah aja. Kita ngambil apa yang cukup bagi kita bisa beribadah di dunia ini, sisanya persiapan kita untuk di akhirat. Nah, ya ini makna dari al-gharib atau abir sabil. Faedahnya dari potongan ini, diantaranya bahwasanya Nabi SAW itu haris. Ya, benar-benar Nabi itu berusaha, ya, ingin memberikan yang terbaik untuk umatnya. Ya, tadi Ibnu Umar ya, diberikan wasiat, dan banyak sahabat-sahabat yang lain diberikan wasiat. Dan wasiat Nabi bukan hanya untuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tapi untuk umatnya semua. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, tidak hanya menyampaikan, tapi lihat cara penyampaiannya. Ya, Nabi bukan cuma bilang kalimat kemudian terserah ente dengar apa enggak gitu, enggak. Nabi itu tadi sampai memegang pundaknya, memastikan kamu dapat pesan ini dengan baik. Dan itulah komunikasi itu harus dilihat caranya. Ya. Kadang-kadang komunikasi itu pesannya bagus, tapi apa yang orang tangkap berbeda. Bisa jadi kebalikannya. Ya, pesan yang tersampaikan mana? Yang sampaikan dia walaupun salah, ya, maka perlu diperhatikan. Ya. Dan dengan perbuatan Nabi tadi alaihissalam itu juga menunjukkan bahwa beliau itu mencintai ya para sahabatnya. Ya, nggak mungkin kita pegang pundak orang kecuali orang yang kita suka. Ya. Kalau nggak kenal tiba-tiba dipegang, ngapain gitu? Nah, kemudian faedah berikutnya, alla yarkana ila dunya wa an la yattakhidha mahalla iqamah. Jangan sampai kita mengira kita akan hidup di dunia ini selamanya. Yang ngumpulin uang sampai bertriliun-triliun, nggak mungkin habis ya. Antum mau makan semua uang nggak mungkin. Untuk apa? Ya. Dunia ini hanya sementara. Ya, bukan tempat iqamah kita. Ya. Dunia ini dar al-amal, ya, bukan maqar. Ya. Mamar bukan maqar. Dunia ini cuma tempat singgah saja, bukan tempat tinggal. Ya, bukan tempat tinggal. Nah, tapi Nabi SAW, ini jangan salah paham. Di dalam hadis tadi, ya, bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, gharib itu orang asing itu kalau di kita di Saudi, apakah berarti di sini cuma sementara, nggak usah beli baju, nggak usah cari tempat tinggal, nggak usah kerja misalkan, enggak, ya kan? Tetap mencari apa yang kita butuhkan selama masa yang sementara ini. Begitu juga Abir Sabil, dia mampir karena ada hajat, ya kan? Mau ke Bakolah, mau kemana, tetap mencari kebutuhannya, dipenuhi seperlunya saja, hanya seperlunya saja. Nah, ya, karena musafir itu mau rest areanya seindah apapun, ya, mau musolanya indah kayak apa, kamar mandinya bersih, itu semua cuma tempat lewat. Ya, masa kita muka-muka, wah ini mahatanya bagus, kita nggak jadi ke Mekah gitu, nggak mungkin. Ya, di situ aja kita.
meninggal. Kita rumah mewah nggak mau mati itu. Nah itu tertipu, itu nyangkut, hatinya nyangkut di tempat singgah. Makanya pada takut meninggal. Nah, ya jelas insyaallah ya. Kemudian di berikutnya Ibnu Umar mengatakan, ya ini dari pemahaman beliau ya, masya Allah. Wa kana Ibnu Umar yaqul radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Ya, kalau engkau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Maksudnya apa? Kalau sudah malam, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau sudah pagi jangan tunggu sore. Maksudnya apa? Manfaatkan waktu. Ya. Kita mau beramal baik. Ya, misalkan ini kayaknya ada beberapa barang yang ingin Anda wakafkan, misalnya. Ya. Sekarang pagi hari, antar aja sore. Siapa yang tahu kamu akan sampai sore? Sore juga atau malam? Ya, jangan tunggu pagi, segerakan. Segerakan. Kita di sini cuma singgah, nggak tahu kapan akan pergi lagi. Ya, maka langsung segera ya, kerjakan seluruh hal kebaikan. Ya, jangan sampai kita mengatakan kepada diri kita nanti lagi, pekan depan, tahun depan. Ya, belum tentu kita umurnya sampai ke sana. Sampai balik ke Indonesia belum tentu. Ya, belum tentu. Baliknya juga belum tentu. Nah, jadi di antara salaf Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sempat menyebutkan, ya, man la'iba bi 'umrihi dhayya'a ayyam hadhihi. Barang siapa yang bermain-main dengan umurnya, tidak manfaatkan. Dhayya'a ayyam hadhihi, dia telah menghilangkan hari-hari dia menanam. Ya, kalau kita musimnya sekarang musim tanam apa misalkan ya, kemudian dilewatkan gitu ya, nanti aja lah nanamnya ya, itu dia kehilangan tuh musim menanamnya. Wa man dhayya'a ayyama hadhi, dan barang siapa yang kehilangan hari-hari ya, musim dia menanamnya, nadima ayyama hasadi, dia akan kecewa ya, akan menyesal nanti ketika hari panennya. Seharusnya ya, kalau ibarat sawah ini bisa ditanam 2 hektar misalkan dalam waktu demikian, dia cuma bekerja apa? Akhir-akhirnya dia cuma ketanam 1 baris ya, cuma berapa pohon, itu akan menyesal nanti ketika hari panen. Ya, begitu juga kita di dunia, kita main-main santai, nanti lagi masih muda, masih ada tahun depan, masih ada waktu. Tiba-tiba musimnya habis, kita tidak sadar dan kita akan menyesal nanti ketika di akhirat. Ya. Maka jangan tertipu dengan 2 nikmat. Jangan tertipu dengan 2 hal apa yang sering disebutkan, sihah wal faragh. Ya. Kadang orang punya kesehatan tapi tidak punya waktu luang. Kadang orang punya waktu luang tapi dia sedang tidak sehat. Kadang dia punya sehat, dia punya waktu luang tapi tidak diberikan taufik oleh Allah. Maka kalau sudah punya 2 ini, jangan nanti. Ya, langsung segera mengamalkan segala kebaikan. Dan ini juga ya berhubungan dengan yang berikutnya, wa khudh min sihhatika li saqamik. Ya. Jadi mumpung sehat, bekerja, beramal. Ya, sebelum nanti saqam ya, sebelum nanti sakit ya, atau dalam riwayat lain maradik. Nah, ini ya di antara makna yang bisa kita bahas. Faedahnya ya, yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya. Zuhud dalam dunia, zuhud dengan dunia. Ya. Kita boleh mengumpulkan harta yang kita butuhkan, tapi sisanya zahidin. Zahidin itu maksudnya apa? Menganggap murah. Ya udah sih, biasa aja. Di sini juga cuma sementara. Ya. Karena di sini bukan tempat kita iqamah selamanya. Ya kan, nakal gharib au amirus sabil.
Kemudian tadi wasiat Ibnu Umar ya, idza amsayta fala tantadhir as-sabah dan lain sebagainya, artinya segera mengamalkan kebaikan. Dan yang terakhir ya, orang yang hazim, ya, orang yang memiliki kemauan besar ya, untuk kebaikan dirinya, itu akan segera melakukan. Ya, di antara yang masyhur kan irtadi khamsan qabla khams, ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Udah hafal semua kan ya, enggak usah disebut ya. Nah, maka ini juga ini yang sejajar dengan perkataan Umar ya, tafaqahu qabla an tusawwadu, ya, belajarlah sebelum kalian dianggap orang besar. Nanti kita pulang ke Indonesia dikira ustaz besar, kiai yang diundang kemana ya. Nanti kalau sudah begitu udah gak enak belajarnya ya. Udah banyak yang nanya, udah banyak yang minta fatwa dan lain sebagainya. Dan di antara orang sini juga anta linafsika ma lam tu'raf. Selama kita belum diketahui oleh orang lain, anta linafsika, kamu itu milik dirimu sendiri. Ya. Fa idza 'urifta kunta li ghairik. Kalau kamu udah diketahui orang, udah banyak yang kenal, banyak yang butuh, kamu tuh milik orang lain. Ya, nanti banyak yang minta hajat dan lain sebagainya. Nah, silakan, mungkin ini hadis satu lagi ya. Hadis satu lagi, silakan yang terakhir. Tafadhal. Siapa lagi yang mau baca? Tuh. Pendek. Tafadhal. Nah. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban. Barakallahu fiik. Hadis berikutnya sama ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis masyhur, tapi harus kita pahami dengan baik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tashabbaha maksudnya apa? Menyerupai. Dalam hal apa? Ya, jadi menyerupai ini bisa dalam berbagai hal. Bisa dalam keyakinan. Bisa dalam keyakinan. Oh, ini golongan manusia meyakini ini, saya mau ikut-ikutan. Jadi ini banyak sekarang. Banyak. Ya, pemahaman madzhab fikriyah zaman modern ya. Macam-macam, dari masalah gender, masalah apapun ya. Nah, ini banyak akidah. Kemudian bisa juga dalam hal ibadah, bisa dalam hal ibadah. Ya. Tapi nanti bisa sampai kepada yang lain, adat ya, pakaian, kemudian yang lain sebagainya. Nah, ini menyerupai. Nah, tapi nanti kita lihat patokannya apa ya. Maksudnya menyerupai ini ya adalah ma an yaf'ala syai'an min khasa'isihim. Jadi melakukan sesuatu hal yang memang menjadi kekhususan ya, apa namanya? Ciri-ciri. Ya, ciri khas mereka. Ciri khas mereka. Ya. Fahuwa minhum, maka itu dia adalah golongan dari mereka. Ya, golongan dari mereka. Nah, ya, tentu maksudnya khasa'isihim adalah ciri-ciri khas. Ya, sehingga kalau udah bukan ciri khas lagi maka tidak masalah. Misalkan pakai celana. Ya, mungkin di awal anak enggak tahu di Indonesia sejak kapan pakai celana. Tapi di awal celana ini datangnya dari barat. Iya kan? Kemudian sekarang apakah ciri-ciri khas mereka? Enggak. Ya. Bahkan di negara-negara lain, bahkan negara Arab juga sudah mulai pakai celana, apalagi di profesi-profesi tertentu. Ya. Masa main bola pakai sauk, ya lucu juga ya. Tapi tidak, ya, ini sudah tidak menjadi khasa'is mereka. Ya, maka yang hal seperti ini sudah tidak menjadi ciri khas, maka tidak dihukumi demikian. Paham ya? Jadi harus yang menjadi ciri khas mereka. Ya.
Kemudian fahuwa minhum. Maksudnya apa fahuwa minhum? Kalau menyerupai orang kafir, apakah langsung dibilang kafir? Masuk dari golongan mereka maksudnya. Langsung jadi golongan mereka kan masih jadi golongan kafir. Yang menyerupai. Apa maksudnya? Allah menganggap seperti mereka. Lebih ngeri tadi. Yang menganggap Allah. Allah yang menentukan. Ini ada dua tafsir. Kalau kita bilang ini seperti mereka hari ini, sekarang, berarti maksudnya dalam hal ini, dalam hal tersebut. Cuma hal tersebut aja. Tapi kalau kita bilang i'tibaril ma'al akhirat, nah berarti tadi itu bisa sampai kepada kekufuran. Terus bagaimana cara menghukuminya? Nah ini kita bagi-bagi. Jadi menyerupai orang kafir itu, ya kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah bagian aqaid, keyakinan, ya, kepercayaan. Syabahnya dalam hal itu. Dalam hal aqaid, misalkan dia meyakini, ya, Allah memiliki sekutu yang lain. Kan mereka punya keyakinan di antara mereka, kan ngomong semua. Ya, nggak tahu agama apa, ya. Ada yang meyakini Allah punya sekutu dalam hal peribadahan, misalkan. Ya. Kalau kita meyakini demikian juga, maka ya ini bermasalah. Ya, jadi yang pertama ini dalam aqaid, ibadah dan a'yad. Aqaid, ibadah dan a'yad. Apa a'yad? Perayaan, hari raya. Ya. Jadi masalah keyakinan, ibadah dan hari raya. Kita lihat ada agama lain beribadah kok rapi gitu ya, kemudian pakai apa? Dia ikut-ikutan ritual. Nah ini muskilah, hati-hati. Ya, khawatir dia melakukan pembatal keimanan, ya, tentu dengan dobit yang dibahas di pelajaran akidah. Hal yang kedua adalah adat. Ya, termasuk di dalamnya pakaian dan asya. Kalau adat ini sampai menjadi ciri khas mereka, ciri khas non-muslim, ciri khas orang-orang kafir, maka ini muharram. Muharram. Apa contohnya? Mereka punya adat laki-laki dan perempuan, ya, boyfriend dan girlfriend, ya kan? Tanpa pernikahan. Ini muharram. Ya. Mereka punya ciri khas lagi yang lainnya jauh dari ajaran agama kita, ini muharram. Ya, tapi belum tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya, ini hanya muharram saja. Ya, tentu ini tanpa niat, ya, tentu tanpa niat dan qasd. Kemudian yang terakhir adalah umur duniawiyah, perihal dunia yang lain. Misalkan apa? Ilmu yang lain, ilmu biologi, kemudian ilmu fisika, kemudian apalagi handasah, ya. Maka ini tidak masalah. Engineering kita belajar dari tajarub mereka, eksperimen mereka. Ini tidak masalah. Bahkan dulu, ya, Islam itu yang lebih jauh, teknologinya di atas mereka. Maka jangan dikira, oh ini orang Barat pakai mic ini, ustadznya apa? Pakai mic juga, tasyabuh ini, ustadznya tasyabuh bil kuffar. Ya, di sini tidak masalah, apalagi yang menjadi maslahat bagi kita. Nah, ya insyaallah jelas maknanya, ya. Jangan ditafsir macam-macam. Ya, tadi kita sebutkan di antara contoh juga celana. Ya, celana sudah bukan menjadi ciri khas. Ya, kemudian di antara yang datang dari barat adalah cincin pernikahan. Tukar cincin atau cincin pertunangan. Lebih bawah lagi cincin pertunangan. Baru cincin, baru tukar cincin. Apa? Ini dalam hal apa tadi kita bilang? suka itu. Aqaid, adat atau umur duniawiyah yang lain? Adat, tradisi. Dulu pada awalnya mungkin mereka memiliki keyakinan. Jadi ini adalah simbol persatuan antara suami dan istri. Ya, kalau sampai terlepas, wah terlepas tuh cintanya dan tali pernikahan. Ini sudah sampai aqaid kalau begini, ya enggak? Ini kan dari
menurut mereka juga dia menuju ke hati ini, jadi manis ini. Nah, dia simbol-simbol mereka. Cincinnya taruh sini. Ya akidah-akidah, keyakinan, kepercayaan ini kan. Ya maka kalau dengan keyakinan seperti ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kalau sampai kita meyakini cincin ini menjadi apa namanya, anak pakai cincin, atau pendatang pakai cincin, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan keyakinan, niatnya dengan keyakinan mereka, ya ini adalah apa namanya cara untuk menjaga hubungannya. Ini adalah simbol pengikat. Nah ini maka bermasalah. Ini bermasalah. Tapi di beberapa negara yang lain ini sudah tidak menjadi ciri khas. Bahkan kalau tidak pakai malah dikira belum nikah. Misalkan perempuan kalau tidak pakai cincin nanti dideketin terus sama laki-laki yang lain. Nah ini nggak masalah. Ya, ini tidak memiliki keyakinan kepercayaan tadi. Ya, dan kalau perlu kita yukhalif. Kalau perlu kita makanya nggak di sini. Makanya di mana? Yang lain lah. Di kelingking misalkan. Ya. Di jempol jarang. Biasanya di kelingking. Ya. Biasanya ustadz-ustadz itu di kelingking. Walaupun di sini tidak ada masalah. Tapi kalau mau yukhalif, menyelisihi mereka, ya lebih bagus lagi. Ya, diselisihi saja. Ya, jadi untuk melempar keyakinan yang bermasalah tadi. Gitu ya. Nah, di antara faedahnya di sini faedah yang pertama adalah al-hath 'ala tasyabbuh bis salihin. Jadi hendaklah kita menyerupai orang-orang saleh supaya apa? Bahwa minhum. Ya, jadi bukan berarti dia enggak boleh ngikutin orang kafir. Berarti kita menyerupai siapa? Orang-orang saleh. Ya, banyak caranya. Apapun kebiasaan ciri khas mereka, ya. Kemudian termasuk juga di antaranya kita mengikuti para salaf saleh, ya, para salaf yang sudah teruji keimanannya, teruji agamanya, kita ikuti mereka. Ya, kemudian menjauhi, ya, menyerupai orang-orang non muslim, orang-orang kafir, dan ini adalah nususul wa'id. Ya, ini adalah dalil-dalil ancaman. Ya. Di antara ulama, di antaranya Syekhul Islam, minimal ini haram. Minimal menyerupai ini haram. Walaupun beberapa ulama salaf itu nggak mau mentakwil. Jadi biarkan aja fahuwa minhum, biar disebut saja dia bagian dari mereka. Agar apa? Agar nasihatnya ini lebih kuat lagi, lebih takut lagi agar tidak menyerupai. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak mengikuti ahli bid'ah tentu diantaranya. Dan tadi ya, hukum-hukum tasyabbuh itu macam-macam. Ya, tidak dipukul rata. Wah, antum tasyabbuh bil kufar tiba-tiba kafir misalkan, enggak, ya, tidak dipukul rata. Jadi dan tidak mungkin semua masalahnya itu dibikin bab, itu enggak mungkin. Jadi setiap permasalahan, setiap perkara kita timbang lagi di depan dalil-dalil syariat. Ya, dan ya dunia Islam di sini membutuhkan taujih, ya, tentu dibutuhkan di antaranya panduan, ya, penjelasan dalam hal ini, karena bahkan umat kita sekarang itu tasyabbuh pada hal-hal yang mereka udah nggak mau lagi kadang-kadang, ya, sampai pada hal yang mereka tinggalkan karena buruk, kita malah mengikuti ini yang berbahaya. Nah, mungkin ini yang bisa dibahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu pertanyaan. Sebagian manusia